Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita ketemu lagi dalam renungan Al-Quran yang disampaikan secara dialog pagi. Ini alhamdulillah sudah hadir satu sini atas dan Angkel Firman. Juga di sini ada Alif, ada Haidar, ada Andri dan Fajar ya. Barangkali sebagai pengantar Ustadz Husin dulu. Assalamualaikum Ustadz Husin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Falakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radit wa lakal hamdu ba'da ar-ridha. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Allahumma fatiras samawati wal ard alimal ghaibi wasyahada anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun. Ihdina lima ikhtalifa fihi minal haqqi biidhnik innaka tahdi man tasha ila siratim mustaqim. Rabbana zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Amma ba'du, ikhwan akhwat pendengar pemirsa radio televisi Silaturahim yang dirahmati Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan cahayanya dan nikmatnya atas kita semua, baik dalam kehidupan dunia maupun dalam kehidupan akhirat. Dalam kehidupan dunia kita berjalan di bawah petunjuk, bimbingan dan cahaya Al-Quran, meneladani Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan di hari akhir Allah Subhanahu wa taala sempurnakan cahaya kita dengan kebahagiaan berkumpul bersama Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, para sahabatnya, bersama kaum mukminin. Allah Subhanahu wa taala satukan kita dalam kecintaan. Oleh karena itu kita berharap dalam kehidupan dunia ini Allah bersihkan hati kita, jiwa kita dari kebencian, rasa permusuhan, buruk sangka terhadap orang yang beriman sekecil apapun. Pagi hari ini insya Allah kita akan melanjutkan renungan kita kemarin di bawah naungan Al-Quran dalam sebuah dialog ringan. Semoga dapat lebih difahami dan dicerna bagi kita semua, yang menerangkan kepada kita keutamaan Al-Quran, keagungannya. Begitu pula kesuciannya yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, dan siapa yang mengikutinya senantiasa berada di bawah naungan rahmat dan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita memulai dan melanjutkan dialog kita, saya akan bacakan beberapa ayat yang berisikan kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala dengan Al-Quran yang Allah Subhanahu wa taala turunkan bagi kita. Demikian pula bimbingan dan petunjuk yang akan menempatkan kita dalam kebenaran yang tidak meragukan sedikit pun. Pada ayat 56 dari surah Yunus, Allah berfirman, Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'idhatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmatun lil mu'minin. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Allah Subhanahu wa ta'ala menyeru kepada semua manusia, wahai manusia, telah datang kepada kalian bimbingan, nasihat, petuah dari Tuhan kalian. Telah sampai dan datang kepada kalian bimbingan, petuah, nasihat dari Tuhan kalian.
wa syifaa'un lima fis sudur, dan juga sebagai penyembuh bagi penyakit yang terdapat dalam dada kita. Wa hudan wa rahmatun lil mu'minin, dan petunjuk serta rahmat bagi orang yang beriman. Ini merupakan karunia Allah Subhanahu wa ta'ala bagi kita umat manusia, dengan kedatangan Al-Quran yang sampai kepada kita dari Tuhan kita langsung, pencipta kita, sebagai petua, sebagai nasihat, sebagai bimbingan, dan juga penyembuh bagi berbagai macam penyakit yang terdapat dalam jiwa kita, sebagai penunjuk jalan yang akan menunjukkan kita jalan keselamatan, dan juga rahmat yang senantiasa mengiringi orang-orang yang beriman yang mengikuti petunjuknya. Setelah itu Allah Subhanahu wa ta'ala melanjutkan, qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakan, sampaikan pada mereka wahai Rasulullah, dengan karunia Allah dan rahmatnya hendaklah mereka sambut dengan sukaria, sambut dengan rasa gembira. Huwa khairum mimma yajma'un. Ketahuilah, sesungguhnya Al-Quran ini lebih baik dari segala apa yang mereka kumpulkan. Yang mereka kumpulkan baik dari harta bendanya maupun berbagai macam pengetahuan dan penelitian mereka. Kitab suci Al-Quran berada di atas karena dia turun dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, pencipta kita dan alam semesta, yang maha tahu lagi maha bijaksana. Ayat 56-57 dari surah Yunus ini begitu jelas dan gamblang, menerangkan keutamaan Al-Quran di atas segala sesuatu. Oleh karena itu hendaklah kita menempatkan Al-Quran sebagaimana kedudukannya yang Allah Subhanahu wa ta'ala terangkan. Saya berharap para pendengar, para pemirsa dapat kembali merenungkan ayat-ayat ini. Itu ayat 56-57 dari surah Yunus. Kemudian pada ayat 114, 15, 16 dari surah Al-An'am, ayat 114, 15, 16 dari suratul An'am, Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan Rasulnya untuk mengajukan pertanyaan kepada umatnya, baik yang hidup pada masa beliau maupun untuk kita semua, karena Al-Quran berlaku untuk setiap masa. Qul, katakan pada mereka wahai Rasulullah, tanyakan pada mereka. Allah perintahkan Rasulnya untuk bertanya kepada mereka, afa ghairallahi abtaghi hakama, apakah selain Allah patut untuk aku jadikan sebagai hakim yang memberikan keputusan? Afa ghairallahi abtaghi hakama, apakah selain Allah patut aku jadikan sebagai hakim yang memberikan keputusan? Dengan sendirinya jawabannya, Allah Subhanahu wa ta'ala sebaik-baiknya hakim yang memberikan keputusan, sebagaimana pertanyaan yang diajukan Allah dalam surat At-Tin, alaihissallahu bi ahkamil hakimin, bukankah Allah sebaik-baiknya yang maha bijaksana dalam memberikan keputusan? Dia yang menciptakan kita, dia menciptakan langit buminya, menempatkan kita di bumi sebagai khalifahnya, melimpahkan rezekinya atas kita, memberikan kita akal, mengajarkan kita ilmu pengetahuan, dan dia maha mengetahui tentang diri kita. Dari mulai ketika Allah mengambil sari-sari pati tubuh kita dari tanah-tanah liat yang begitu rendah statusnya, hingga Allah Subhanahu wa ta'ala merawat kita sebagai janin dalam kandungan ibu kita, menunjukkan jalan kita untuk keluar dari rahim ibu kita dalam keadaan lemah. Allah tuangkan rasa rahmat di hati ayah ibu kita untuk merawat mengasuh kita. Allah yang menjaga kita dan kedua orang tua kita, yang menumbuhkan berbagai macam potensi pada diri kita,
dan Dia turunkan untuk kita pedoman hidup untuk membimbing kita dan menjaga keselamatan kita. Maka pertanyaannya, apakah selain dari Allah yang patut untuk aku angkat sebagai hakim yang memberikan keputusan dalam hidupku? Wa huwallazi anzala ilaikumul kitaba mufassala, padahal Dia tidak meninggalkan kalian. Dialah yang telah menurunkan bagi kalian Alkitab secara terperinci, yang merincikan semua yang kalian butuhkan dalam hidup kalian sebagai petunjuk dan bimbingan. Walladzina atainahumul kitab, dan mereka-mereka yang kami berikan Alkitab, itu ahlul kitab, baik Yahudinya maupun Nasraninya. Mereka-mereka yang dengan tulus mempelajari Alkitab, ya'lamuna annahu munazzalun mir rabbika bil haq, mereka benar-benar mengetahui bahwa Al-Quran ini diturunkan dari Tuhanmu dengan benar tanpa meragukan sedikit. Jadi para ahli kitab yang betul-betul tulus mencari kebenaran benar-benar meyakini bahwa Al-Quran adalah kitab yang sebenarnya diturunkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Fala takunanna minal mumtarin, maka janganlah sekali-kali engkau tergolong dari orang-orang yang bimbang dan ragu. Kalau kita sudah bimbang ragu terhadap Al-Quran, maka kita akan terus terombang-ambing dalam kegelisahan, kebingungan. Peran Nabi kita sama dengan Nabi-Nabi sebelumnya, membawa apa yang diamanatkan Allah. Quran menegaskan apa-apa yang disampaikan oleh Al-Masih kepada para pengikutnya. Quran menegaskan kebenaran yang Allah turunkan kepada Isa dalam kitab Injilnya. Begitu pula yang disampaikan Nabi-Nabi sebelumnya, yang Allah turunkan kepada Daud, yang Allah turunkan kepada Musa, yang Allah berikan kepada Ibrahim dalam lembaran-lembaran kitabnya. Semua sama dengan apa yang terdapat dalam Al-Quran pada pokok dan isi kandungannya. Seandainya ada perbedaan dalam sebahagian hal, itu perbedaan yang disesuaikan dengan kondisi keadaan umat. Tapi prinsip dan pokok-pokoknya tidak berbeda antara Al-Quran, Injil, Zabur, Taurah. Begitu pula yang Allah turunkan kepada Ibrahim, semua mengajak kita untuk berserah diri kepada Allah, bersatu dalam agamanya, tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu dalam seluruh aspek kehidupan kita. Kalau kita mengaku beriman, kita sholat, kita berpuasa, kita berzakat, berhaji, tapi menolak untuk tunduk pada petunjuk Allah dan taat pada kitabnya dan apa-apa yang Allah turunkan di dalamnya, berarti kita orang yang telah mempersekutukan Allah, baik dengan diri kita atau dengan manusia dan aturan-aturan yang kita ikuti yang bersumber dari mereka. Oleh karena itu Allah menginginkan kita betul-betul untuk tunduk, patuh, berserah diri kepada Allah tanpa keraguan dan tanpa rasa berat di hati kita. Allah berfirman, "Fala wa rabbika la yu'minun." Sekali-kali demi Tuhanmu mereka tak beriman, wahai Rasulullah, hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum, hingga mereka menerima engkau sebagai hakim yang memberikan keputusan pada perselisihan yang terjadi di antara mereka. Thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait, kemudian hati mereka menerima tanpa rasa sempit, wa yusallimu taslima, dan mereka tunduk, pasrah, menerima dengan penuh ketulusan. Artinya menerima keputusan Allah Subhanahu wa ta'ala, menerima apa yang diputuskan Rasul berdasarkan petunjuk dan kitab Allah, merupakan satu keharusan bagi orang yang mengaku sebagai orang yang beriman. Bila dia menolak untuk tunduk pada hukum Allah dan menerima kitabnya, walaupun dia salat, walaupun dia berpuasa, walaupun dia berhaji, orang tersebut dinyatakan Allah tidak beriman. Lalu selanjutnya, setelah Allah mengatakan, janganlah sekali-kali engkau termasuk dalam orang yang bimbang dan ragu. Wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla, telah sempurna kalimat Tuhanmu, sidqan dengan penuh kebenaran, wa adlan dan penuh keadilan. Tidak ada keraguan,
Kemudian tidak hadir sekalian keluar dari kebenaran dan keadilan. Oleh karena itu siapa yang mengikuti petunjuk Al-Quran, dia mengikuti sesuatu yang benar, yang tidak meragukan. Sesuatu yang akan mengantarkan dirinya menuju keadilan, keseimbangan, dan keharmonian. Karena ini merupakan ayat-ayat kitab yang diturunkan Allah yang maha suci, yang maha kaya, yang maha bijaksana, lagi maha tahu, yang tidak butuh kepada makhluknya, tapi kita semua yang butuh kepadanya. Jadi telah sempurna kalimat Tuhanmu dengan penuh kebenaran dan keadilan, la mubaddila li kalimatih, tidak akan ada perubahan bagi kalimatnya. Alam raya semua di bawah kendalinya, maka hukum Allah Subhanahu wa taala hukum yang paling sesuai dengan kehidupan kita sebagaimana yang kita jumpai dalam alam raya. Begitu pula hukum yang mengatur seluruh tubuh kita. Sistem yang penuh dengan betul-betul hadirin sekalian keseimbangan. Begitu pula Al-Quran yang diturunkan Allah untuk memelihara keseimbangan hidup kita. Ini tidak akan ada perubahan bagi kalimat Allah wa huwas samiul alim, dan dia maha mendengar lagi maha tahu. Nah setelah itu Allah ingatkan kita, wa in tuti aktsara man fil ardi yudhilluka an sabilillah. Apabila kamu mengikuti mentaati sebahagian besar makhluk di muka bumi ini, mereka akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. In yattabi'una illa dhanna wa inhum illa yakhrusun. Mereka hanya mengikuti dugaan, sangkaan, perkiraan. Dan mereka juga orang-orang yang meraba-raba dan hidup dalam kedustaan dan kepalsuan. Inna rabbaka huwa a'lamu man yadhillu an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sesungguhnya Tuhanmu lebih mengetahui siapa orang yang tersesat dari jalannya, dan dia lebih mengetahui orang-orang yang berada di bawah petunjuk. Jadi kalau kita menyerahkan diri kita, memberikan kepercayaan kepada manusia atau kebanyakan dari mereka dengan meninggalkan kitab Allah, niscaya mereka akan menyesatkan kita dari jalan Allah. Tidak ada jaminan mengikuti mereka akan menyelamatkan kita, menempatkan kita dalam kebenaran. Tapi Allah berikan jaminan siapa yang mengikuti kitabnya, Allah Subhanahu wa taala tempatkan dirinya dalam kebenaran. Ini ayat-ayat Alkitab dari 114 hingga ayat 117 dari suratul An'am. Anda dapat merujuk, merenungkan kembali. Dan Allah terangkan kepada kita bahwasannya kemenangan akan diraih oleh mereka-mereka yang mengikuti bimbingan dan petunjuk Allah. Tapi mereka yang congkak, yang sombong, yang mengabaikan Al-Quran, mereka akan berada pada permainan dan konspirasi orang-orang kafir yang tak beriman. Oleh karena itu, salah satu cara yang dilakukan orang-orang kafir untuk melemahkan kekuatan kaum muslimin dan menebarkan keraguan di antara mereka, mereka berupaya untuk menghalang-halangi orang mendengar Al-Quran. Wa qala alladziina kafaru la tasma'u li hadzal Qur'an walghaw fihi la'allakum taghlibun. Orang-orang kafir berkata, jangan kalian dengarkan Al-Quran ini. Adakan kekacauan, kegaduhan pada saat Al-Quran dibacakan. La'allakum taghlibun, agar kalian mampu untuk mengalahkan mereka. Yang menyedihkan sekarang, yang menghalang-halangi umat Islam untuk mempelajari Al-Quran bukan orang-orang kafir, tapi orang-orang Islam. Dengan kebodohan mereka, mereka melarang kaum muslimin untuk dekat akrab dengan Al-Quran. Betul mereka menganjurkan untuk membacanya dengan suara indah, menghafalkannya. Tapi mereka tidak memahami isinya dan mengikuti petunjuknya. Bahkan mereka menempatkan buku-buku hadis, karangan-karangan para ulama, justru lebih tinggi kedudukannya di atas Al-Quran, di mana Al-Quran dihakimi oleh manusia. Al-Quran dihakimi oleh para ulamanya. Al-Quran dihakimi juga oleh berbagai macam hadirin sekalian konspirasi yang kita jumpai saat ini. Oleh karena itu perlu kita tahu sebelum Al-Quran diturunkan, Nabi tidak tahu apa yang harus dilakukan terhadap umat. Para sahabat yang tadinya tenggelam dalam kesesatan, dengan rahmat Allah melalui Al-Quran, Allah berikan petunjuk bagi mereka. Keluarkan mereka dari dalam kegelapan menuju kehidupan yang terang benderang.
Maka tak mungkin akan ada Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, dan lain-lainnya tanpa Rasul yang menerima Al-Quran dari sisi Allah. Terjadi perubahan di Jazirah Arabia semenjak turunnya wahyu pertama kali di Jabal Nur kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini merupakan titik tolak kelahiran umat yang baru. Umat yang Allah jadikan sebagai rahmatan lil alamin, dan tidak akan terbukti hal ini kecuali dengan merujuk kepada Al-Quran. Kalau tidak, kita akan dipecah belah, dicerai-beraikan oleh fanatisme kita. Sebahagian mengaku sebagai Sunni, Sunninya terbagi-bagi lagi kepada berbagai macam golongan. Sebahagian lagi mengaku sebagai Syi'i, terpecah belah pula hari sekali ke dalam golongan yang bermacam-macam. Sebahagian lagi mengaku sebagai Sufi, sebahagian lagi mengaku sebagai Salafi. Ketahuilah, ini semuanya merupakan jalan-jalan syaitan. Allah mengatakan, wa anna hadha sirati mustaqima. Ketahuilah, sesungguhnya ini jalanku yang lurus. Fattabi'u, ikutilah. Wala tattabi'us subul, jangan kalian ikuti jalan-jalan yang bermacam-macam. Fatafarraqu bikum an sabilih, dengan meninggalkan jalan Allah, meninggalkan petunjuk Alkitab dan Al-Islam sebagai ikatan di antara kita, kalian akan dicerai-beraikan dari jalan Allah. Dzalikum wassakum bihi la'allakum tattaqun. Itulah wasiat, petunjuk yang Allah berikan bagi kalian agar kalian masuk dalam golongan orang yang bertakwa. Oleh karena itu, hadirin sekalian, kita betul-betul telah masuk dalam perangkap syaitan dan permainan mafia-mafia yang berupaya untuk mengadu domba di antara kita. Rasulullah SAW melalui sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi telah menerangkan ancaman yang mengancam umat di masa yang akan datang. Hadis ini berada pada urutan nomor 2906 dalam bab maja'a fi fadlil Quran, apa yang datang dalam keutamaan Al-Quran, yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dalam sunannya, yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dalam kumpulan hadisnya. Saya akan bacakan. Haddatsana Abdu bin Humaid, haddatsana Husain ibnu Ali al-Ju'fi, qala haddatsana Hamzah az-Zayyad an Abil Mukhtar at-Ta'i an ibni akhi al-Harith al-A'war an al-Harith al-A'war qala marartu fil masjid فإذا الناس يخوضون في الأحاديث فدخلت على علي فقلت يا أمير المؤمنين ألا ترى أن الناس قد خاضوا في الأحاديث قال أو قد فعلوها قلت نعم قال أما إني قد سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول ألا إنها ستكون فتنة فقلت ما المخرج منها يا رسول الله قال كتاب الله فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم وهو الفصل ليس بالهزل من تركه من جبار قصمه الله ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله وهو حبل الله المتين وهو الذكر الحكيم وهو الصراط المستقيم هو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسنة ولا يشبع منه العلماء ولا يخلق على كثرة الرد ولا تنقضي عجائبه هو الذي لم تنتهي الجن إذ سمعته حتى قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به من قال به صدق ومن عمل به أجر ومن حكم به عدل ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم خذ إليك يا أعوار. Ini hadis diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi.
Lalu di bawahnya ada ulasan, hadza haditsun gharib. Mereka mengatakan hadis ini hadis yang gharib, yang aneh. La na'rifu illa min hadithi Hamzah Az-Zayyat. Kami tidak mengenali hadis ini kecuali melalui jalan Hamzah Az-Zayyat. Wa isnaduhu majhul. Menurut keterangan Abu Isa di sini, At-Tirmidzi, isnadnya dalam keadaan majhul. Artinya dalam keadaan tidak dikenal. Wa fi hadits Al-Harits maqal, dan pada hadis Al-Harits yang disebutkan dalam salah satu sanadnya maqal, ada sedikit pembicaraan. Ini hukum yang diberikan oleh Abu Isa. Nah, hadirin sekalian, kita akan lihat dan renungkan hadisnya langsung. Kandungan dan muatannya. Kita akan melihat bahwasannya dari uslub hadis ini, dari makna yang terkandung di dalamnya, benar-benar menegaskan apa yang terkandung dalam Al-Quran. Bahkan saya dapat mengatakan bahwa hadis ini dalam kitab At-Tirmidzi merupakan hadis yang paling sahih. Dari sisi matannya, kandungannya merupakan hadis yang paling sahih, karena apa yang diterangkan hadis ini itu pula yang diterangkan dan dianjurkan oleh Al-Quran Al-Karim. Nah, kita akan baca terjemahan hadis ini. Seorang yang bernama Humaid, ya, berbicara kepada kami, itu kepada rawi hadis ini. Kemudian Humaid menerangkan Husain bin Ali Al-Ju'fi berbicara kepada kami. Lalu Husain bin Ali mengatakan Hamzah Az-Zayyat menyampaikan kepada kami. Kemudian Hamzah Az-Zayyat mengatakan Abul Mukhtar At-Ta'i menerangkan kepada saya. Dilanjutkan, Ibnu Akhil Harith, kemenakan saudaraku yang bernama Harith Al-A'war berbicara kepadaku. Kemudian dari Al-Harith Al-A'war, dari ponakan Al-Harith Al-A'war, sekarang dari Al-Harith Al-A'war. Dia berkata, aku berlalu fil masjid. Jadi aku berlalu ke dalam masjid, masuk, fa idzan nas yakhuduna fil ahadits. Tentu aku jumpai orang sedang sibuk berdebat membicarakan masalah hadis. Jadi ketika Al-Harith Al-A'war masuk ke dalam masjid, dia menjumpai orang sedang berdebat, berbeda pendapat, berbicara mengenai hadis-hadis yang diriwayatkan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu aku menjumpai hal tersebut, fadakhaltu ala Ali. Aku masuk kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Pada saat itu beliau sebagai khalifah. Faqultu ya Amirul Mu'minin, aku berkata kepada Imam Ali, ya Amirul Mu'minin, ala taru anna an-nasa qad khabu fil ahadits. Apa kamu tidak menyaksikan, melihat bahwa orang-orang sudah mulai sekarang apa? Sibuk berbincang-bincang, berdebat, berbantah-bantahan mengenai hadis. Imam Ali terkejut. Qala aw qad fa'aluha. Apa mereka sudah melakukan hal tersebut? Mulai mereka disibukkan oleh perdebatan mengenai hadis. Qultu na'am. Al-Harith Al-A'war mengatakan, ya, saya menyaksikan sendiri. Qala ama inni qad sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaqul. Imam Ali mengatakan, sesungguhnya aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala innaha satakunu fitnah, ketahuilah sesungguhnya akan terjadi fitnah, kekacauan, huru hara dan prahara. Ya, Rasulullah menyampaikan, ya, diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib. Kemudian Ali menerangkan kepada Al-Harith Al-A'war, Al-Harith menyampaikan kepada kemenakannya. Ala, ketahuilah, innaha satakunu fitnah, akan terjadi kekacauan, huru hara dan prahara. Faqultu famal makhraju minha ya Rasulullah. Imam Ali mengatakan, ya Rasulullah, apa jalan keluarnya untuk menghadapi prahara dan huru hara tersebut? Dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala kitabullah. Dia mengatakan jalan keluarnya adalah kembali berpegang pada kitab Allah.
fihi naba'u ma kana qablakum. Dalam Al-Quran terdapat berita-berita pelajaran-pelajaran tentang apa-apa yang terjadi sebelum kalian. Wa khabaru ma ba'dakum, dan berita mengenai apa yang datang setelah kalian. Al-Quran memberikan pelajaran-pelajaran yang penuh hikmah dari kisah-kisah sejarah masa lampau, pelajaran yang penuh hikmah bagi kita semua, dan juga peringatan mengenai apa yang akan datang. Wa hukmu ma bainakum, dan Quran Allah jadikan sebagai hukum, aturan-aturan perundang-undangan yang mengatur kehidupan kalian. Wa huwal faslu wa laysa bil hazal, dan kitab suci Al-Quran merupakan kitab yang memberikan keputusan dengan tegas, yang memisahkan di antara yang hak dan batil, bukanlah gurauan dan permainan. Man tawakkahu min jabbarin qasamahullah, tidak ada seorang pun orang yang congkak sombong meninggalkan Quran kecuali Allah akan patahkan dirinya. Wa man ibtaghal huda fi ghairihi adallahullah, siapa yang mencari-cari petunjuk di luar Al-Quran, Allah akan sesatkan dirinya. Wa huwa hablullahil matin, dan Al-Quran ini merupakan tali Allah yang kokoh kuat yang Allah turunkan bagi kita untuk menyelamatkan kita semua, yang akan menyatukan kita di saat kita berpegang pada tali tersebut. Wa huwa dzikrul hakim, dia merupakan pelajaran, peringatan yang amat bijaksana. Dia pelajaran yang akan selalu mengingatkan, yang penuh dengan kebijaksanaan. Wa huwa siratul mustaqim, dan dia merupakan jalan yang lurus yang dimaksudkan oleh Allah, wa anna hadza sirati mustaqima. Huwa alladzi la tazighu bihil ahwa, dan dia merupakan kitab yang akan menjadi pegangan pedoman. Siapa yang berpegangnya tidak akan disesatkan oleh hawa nafsu. Huwa alladzi la tazighu bihil ahwa, dan dia merupakan kitab siapa saja yang berpegang kepadanya tidak akan disesatkan, diombang-ambingkan oleh hawa nafsu. Wala taltabisu bihil alsinah, dan dia merupakan kitab yang terjamin kesucian dan kebenarannya di saat kitab yang lain. Tulisan yang lain, ucapan yang lain, penuh dengan kekacauan, penuh dengan pertentangan, penuh dengan perbedaan, maka kitab suci Al-Quran, kitab yang benar-benar jelas dan gamblang, di mana lidah manusia tidak akan berbeda-beda. Kita dapat melihat, walaupun dicetak di negara manapun, Al-Quran tidak ada perbedaan sedikit pun di dalamnya. Tapi yang lain, jangankan kitab yang berbeda-beda, kitab yang dicetak pada tahun ini bisa-bisa berbeda dengan kitab dalam cetakan berikutnya. Terkadang seorang pengarang menambahkan atau mengurangi sesuatu karena manusia pengetahuannya berkembang. Tapi kalau kitab Allah, la taltabisu bihil alsina, kitab yang terjamin kesuciannya, yang terpelihara, dan lidah yang membacanya tidak akan pernah mengalami kebingungan dan kesamaran. Wala yashba'u minhul ulama, dan kitab Al-Quran ini kitab yang tidak akan pernah membuat puas para ulama, yang akan terus mendorong mereka untuk mengkaji dan meliti. Wala yashba'u minhul, para ulama yang mengkaji, mendalaminya tidak akan pernah sama sekali merasa puas, akan terus mendorong mereka untuk mengkaji, meneliti. Setiap kali mereka membaca, mereka akan menemukan sesuatu yang baru. Wala yakhlaqu ala kathratir rad, dan tidak akan pernah usang dan lapuk karena sering dibaca dan diulang. Kalau ucapan manusia, karya manusia, betapapun indahnya, sekali dibaca menakjubkan, 2 kali, 3 kali akan menimbulkan kejemuan. Tapi Al-Quran tidak akan pernah usang, tidak akan menimbulkan kebosanan, dan tidak akan pernah lapuk bagi yang membaca maupun yang mendengar. Wala tanqabi ajaibuh, keajaibannya tidak akan pernah berhenti dan berakhir. Huwallazi lam tantahil jinnu idh sami'athu hatta qalu inna sami'na qur'anan ajaba yahdi ila rusydi fa amanna bih. Dan dia merupakan kitab ketika jin mendengarkan ayat-ayatnya dibacakan, mereka hadirin sekalian dengan penuh terkagum-kagum dan pesona mengatakan,
Sesungguhnya kami telah mendengarkan Quran yang amat menakjubkan, yang memberikan bimbingan ke arah kebenaran, maka kami beriman kepadanya. Walan nusyrika bi rabbina ahada, dan kami tidak akan mempersekutukan Tuhan kami dengan sesuatu apapun. Jadi kitab ini begitu jin mendengarkan sekali langsung terkagum-kagum dan terpesona. Bahkan mereka kembali kepada kaum mereka memberikan peringatan. Waman da'a waman qala bihi sadaq. Siapa saja yang berbicara dengan Quran, maka pembicaraan ini dijamin kebenarannya. Waman amila bihi ujir, yang beramal mengikuti petunjuk Al-Quran, Allah akan berikan ganjaran baginya. Waman hakama bihi adal, yang memberikan keputusan dengan Al-Quran, dijamin keputusannya penuh keadilan. Waman da'a ilaihi hudiya ila siratim mustaqim, siapa yang mengajak kembali kepada Al-Quran, Allah akan tunjukkan dirinya ke jalan yang lurus. Lalu Imam Ali mengatakan, ambil hadis ini wahai A'war, agar disampaikan. Hadis ini kandungan dan isinya benar-benar sejalan selaras dengan isi Al-Quran. Tetapi sebahagian ahli hadis tidak menyukai hadis ini, karena hadis ini justru mengcounter sikap perbuatan mereka yang menempatkan hadis di atas Al-Quran dan menjadikannya hakim. Tapi hadis ini jelas mengajak kita kembali kepada Al-Quran di saat terjadi fitnah, prahara, kekacauan. Maka kita kaum muslimin sudah tiba saatnya untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada kitabnya. Jadi hadis ini berada pada urutan nomor 2906, berada pada bab keutamaan yang datang dalam Al-Quran. Hadis ini menurut Abu Isa sebagai hadis yang majhul. Tapi saya merasa berdasarkan isi kandungan dan matanya merupakan hal yang benar-benar selaras dengan bimbingan dan petunjuk Al-Quran, walaupun dari sisi sanadnya mereka menghukum sebagai hadis yang dhaif, tapi berdasarkan isi kandungannya menempatkan di tempat dan rating teratas dari semua kumpulan hadis yang dikumpulkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi. Sekarang kita buka sesi tanya jawab, dialog bersama Mas Iman untuk membuat pemahaman kita lebih meluas. Jadi begini Ustadz, kalau saya lihat tadi pas Ustadz membacakan hadis ini, saya melihat dari sudut pandang bahwa ternyata Rasulullah itu sudah membuat perencanaan jangka panjang banget buat umat Islam ini. Dan dari perencanaan pun sudah dibuat lagi, kalau permasalahan ini solusinya ini, permasalahan ini solusinya ini. Di sini dijelaskan bahwa nanti ntar umat Islam disibukkan dengan hadis-hadis ini. Nah, kalau ada keributan ini, solusinya di sini. Jadi sebetulnya mungkin kalau di Al-Quran ada sebab turunnya ayat, di hadis pun ada kali ya Ustadz ya? Ada yang dinamakan asbabul wurud. Ada asbab nuzul al-ayah, sebab-sebab nuzul dan turunnya ayat. Ada asbabul wurud. Ada sebab juga apa? Keluarnya satu hadis. Sebagai contoh jangan jauh-jauh. Ya. Melalui sebuah riwayat. Sebuah riwayat. Yang terdapat dalam Sahih Muslim dan diriwayatkan juga oleh para perawi dalam buku-buku yang lain. Satu hari Nabi kita Muhammad SAW sedang berjalan melintasi kebun korma. Lalu menjumpai para petani korma sedang mengawinkan korma. Korma ini memang agak unik, kalau tidak dikawinkan oleh para petani dia tidak akan berbuah. Seandainya berbuah, berbuahnya tidak seperti pohon korma yang dikawinkan. Akhirnya Nabi begitu menyaksikan hal tersebut, dia bertanya, apa yang sedang kalian lakukan? Mereka mengatakan, kami sedang mengawinkan korma kami ya Rasulullah. Rasulullah mengatakan, kalian jangan melakukan. Akhirnya karena tidak dilakukan sebagaimana perintah Rasul katanya, korma tersebut tidak berbuah.
Akhirnya mereka datang pada Rasulullah pada saat pohon-pohon korma yang lain yang dikawinkan berbuah, pohon korma yang tidak dikawinkan tidak berbuah, mengatakan, ya Rasulullah, pohon-pohon kami tidak menghasilkan korma. Akhirnya Rasulullah SAW menurut riwayat ini berkata pada mereka, antum a'lamu bi amri dunyakum atau bi umuri dunyakum. Kalian lebih tahu tentang urusan dunia kalian. Saya ini manusia biasa seperti kalian. Kalau saya berbicara tentang agama kalian, kalian ikuti. Tapi kalau saya berbicara menyampaikan hal yang kembali kepada pribadi saya, dalam hal ini bisa saja benar, bisa saja salah. Ini latar belakang dari hadis yang diriwayatkan tadi, itu namanya sebab urutnya. Kita nggak bicara mengenai benar salahnya. Kalau bicara mengenai benar salahnya, hadis ini bertentangan dengan Al-Quran. Dari sebab urutnya hadis, sebab hadis tersebut diucapkan oleh Rasul menunjukkan bahwa Rasulullah telah memberikan bimbingan yang tidak sesuai dengan kebenaran. Betul tidak? Iya. Menyebabkan para petani mengalami kerugian. Berarti Rasulullah berbicara dalam urusan yang dia tidak tahu. Sedangkan Quran berkata kepada Rasul, wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Jangan sekali-kali kamu berbicara dalam urusan yang kamu tidak miliki ilmunya. Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya baik pendengaran, penglihatan, begitu pula akal dan hati kita semua kelak akan ditanya oleh Allah. Ayat ini turun dalam suratul Isra yang turun di Mekah. Sedangkan peristiwa tadi mengenai mengawinkan korma di Madinah. Setelah hijrah. Ya. Berarti Rasul telah mendapatkan peringatan dari Allah untuk tidak berbicara dalam urusan yang dia tidak tahu. Dan kita tahu orang kalau berbicara dalam urusan yang dia tidak tahu, berarti orang pintar, orang bodoh. Bodoh. Dan nggak mungkin hal ini terjadi pada Nabi. Mustahil terjadi pada Nabi berbicara dalam urusan yang dia tidak tahu. Kemudian dalam ayat-ayat Makkiyah, ayat-ayat yang diturunkan Allah di Mekah, terdapat keterangan yang menerangkan bahwa pohon-pohonan Allah ciptakan berpasang-pasangan. Dalam surah Yasin yang sering kita baca, Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Maha suci Allah yang telah menciptakan segala sesuatu dalam keadaan berpasang-pasangan. Diri mereka, tumbuh-tumbuhan, dan banyak hal yang mereka tidak tahu Allah ciptakan berpasangan. Lampu kita ini tidak akan bercahaya kecuali dengan adanya apa? Energi positif dan negatif. Kalau tidak akan apa? Atom pun berpasangan. Jadi kalau kita perhatikan, Allah telah memberikan petunjuk pada nabinya sewaktu di Mekah dalam ayat yang begitu banyak, bahwa Allah ciptakan bukan hanya diri kita yang berpasangan, tumbuh-tumbuhan juga berpasangan, dan banyak hal yang tidak kita ketahui. Kemudian dalam surat Adz-Dzariyat, wa min kulli syai'in khalaqna zawjaini la'allakum tadhakkarun. Dari segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan agar kalian jadikan sebagai pelajaran dan kalian memahami hukum berpasangan ini, hukum yang Allah berlakukan pada makhluk, sedangkan Allah sang Khaliq tidak butuh hal tersebut. Nah, Nabi yang mendapatkan bimbingan seperti ini mustahil akan berkata pada para petani, jangan kalian kawinkan korma kalian. Kemudian korma itu bukan dibawa oleh Nabi dari surga. Sebelum Nabi lahir, pohon korma telah ada. Para petani dalam hal ini tidak perlu akan bertanya pada Rasul. Betul tidak? Kecuali kalau korma dibawa Nabi setelah perjalanan Isra Mi'raj. Mereka bertanya pada Nabi, ya Rasulullah, bagaimana kami menangani korma ini? Tapi kalau Nabi sebelum lahir sudah ribuan, bahkan semenjak adanya bumi ini pohon korma telah ada, tidak mungkin para petani akan bertanya pada Rasul, dan tidak mungkin Nabi juga berbicara dalam urusan yang bukan dalam bidangnya. Dan gak mungkin Nabi mengatakan kalau dalam urusan agama kalian ikuti saya, dalam urusan yang lain kalian tidak perlu mengikuti. Agama ini kan mengatur seluruh kehidupan kita.
Agama betul tidak mengajarkan kita untuk menanam korma, tapi agama mengajarkan kita bagaimana kita menjaga lingkungan hidup kita, tidak merusak, dan tidak mengambil milik orang lain yang bukan menjadi hak kita. Dia mengatur seluruh kehidupan kita. Nah, lahirnya hadis seperti ini sebetulnya lahirnya dari raja-raja yang tidak ingin sama sekali ya, kebijakan mereka, kekuasaan mereka diintervensi oleh agama. Jadi sebetulnya sekulerisme itu lahirnya bukan pertama kali di Prancis pada abad ke-18, tapi semenjak Rasul dan para khulafa kembali kepada Allah, raja-raja berkuasa mereka ingin memisahkan agama dan negara, memisahkan agama dan kehidupan. Itu murni ya Ustaz, raja-raja, bukan kekhalifahan yang membentuk raja ya Ustaz? Bukan. Semenjak khilafah jatuh, kerajaan mulai apa? Mulai mengatur sesuai dengan kepentingan, keuntungan, kemaslahatan mereka. Kalau para khalifah, mereka hanya memegang amanat. Nah, mereka-mereka ini yang merusak agama Allah. Oleh karena itu tidak heran sampai sekarang ini dampaknya terus berlangsung. Di Indonesia sebagai contoh, para pemimpin di atas menegaskan bahwa agama tidak dapat sama sekali apa? Disatukan bersama negara. Agama hanya mengatur orang beribadah, sholat, ya. Oleh karena itu yang berkaitan dengan urusan negara itu urusan dunia. Bisa-bisa diambil dasarnya hadis ini kali Ustaz. Hadis ini. Oleh karena itu kita lihat bagaimana raja-raja di Saudi Arabia melalui ulama-ulama mereka melarang rakyat untuk mengkritisi kebijakan mereka. Apalagi berdemo. Dianggap ini merupakan apa? Merupakan pelanggaran. Bahkan seandainya raja memukul punggung kita, merampas harta kita, kita tidak boleh sama sekali menentang dan membangkang. Nah, ini merupakan hak otorita yang Allah tidak berikan. Tapi mereka ya mengklaim ini merupakan hak dan otorita mereka. Oleh karena itu raja-raja seringkali berbuat, mengerjakan hal-hal yang betul-betul bertentangan dengan hukum Allah. Dan kita tidak dibolehkan sama sekali untuk menolak dan mengkritisi. Ustaz, kalau saya lihat justru kalau hadis ini dianggap sahih Ustaz, justru ada unsur penghinaan kepada Rasulullah ya Ustaz ya. Jelas. Karena masa Rasulullah nggak mau tunduk sama aturan dan perintah Allah. Betul. Dan satu hal, di saat agama dipisahkan dari kehidupan, berarti wilayah agama hanya apa? Ritual. Betul enggak? Nah, inilah yang menyebabkan sebagian orang mengatakan bahwa sunnah dan bid'ah itu hanya berurusan dengan ritual. Di luar ibadah ritual tidak termasuk dalam wilayah sunnah maupun bid'ah. Ini yang membuat akhirnya sebahagian dari mereka ini begitu kaku dalam urusan ritual. Sebagai contoh, berkaitan dengan membaca Al-Quran di malam Jumat. Ada larangan enggak? Nggak ada. Mereka mengatakan dalam ibadah harus ada contohnya. Kalian membawa dalil untuk kita, bukan kalian meminta dari kita dalil yang menghalangi. Faham tidak? Jadi mereka mengatakan jangan tanya pada kami dalil yang mengharamkan, tapi kalian yang harus membawa dalil yang membolehkan. Karena agama ikutan, bukan mengada-ada. Betul, agama ikutan, bukan mengada-ada. Tapi kalau Qur'annya merupakan kitab Allah, membaca Al-Quran pada waktu apapun, apakah merupakan sesuatu yang dilarang? Enggak. Kecuali kalau mereka mengatakan wajib membaca Al-Quran pada malam Jumat. Mengharuskan di sini merupakan apa? Hukum. Tapi kalau orang membaca Al-Quran malam Jumat, baik itu Yasinnya, Al-Kahfinya, siapa yang berani mengatakan tidak boleh? Kemudian, berpuasa di bulan Rajab atau di bulan-bulan Muharram ya, yang diharamkan Allah. Karena mereka melihat keutamaan dari bulan suci ini, di mana Allah akan menghukum orang yang berbuat kezaliman berlipat kali ganda, tapi orang-orang yang melakukan kebaikan juga dengan sendirinya, yang mengagungkan bulan ini akan membawa kebaikan yang besar. Contohnya, Tidak hanya bulan Ramadan itu Ustaz. kalau Ramadan bukan bulan suci, dia merupakan karunia Allah bagi umat Nabi kita. Dengan turunnya Al-Quran, Allah jadikan bulan tersebut sebagai bulan yang begitu mulia. Tapi bukan bulan yang diharamkan. Karena pada bulan Ramadan Rasulullah berperang. Tapi kalau bulan yang haram, yaitu bulan Rajab, kemudian bulan Muharram, bulan Rajab, kemudian bulan Dzulqa'dah,
Dzulhijjah dan Muharram, 4 bulan, itu bulan yang diharamkan orang untuk berperang. Tapi raja-raja sekarang berperang di bulan yang diharamkan Allah, menyerang Yaman di bulan-bulan yang diharamkan Allah. Kita lihat bagaimana mereka sudah mengabaikan peringatan Allah, padahal Allah berfirman, Inna iddatas syuhuri indallah 12 syahran fi kitabillah. Yauma khalaqas samawati wal ard. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah untuk penduduk bumi kita ini sebanyak 12 bulan semenjak Allah menciptakan langit dan bumi. Minha arba'atun hurum. 4 bulan dari 12 bulan ini ditentukan Allah sebagai bulan yang diharamkan. Diharamkan berperang, diharamkan menumpahkan darah. Hingga kalau orang melakukan perbuatan aniaya, dosanya berlipat ganda. Dzalika dinul qayyim. Pengharaman ini berkaitan berhubungan dengan agama yang lurus, yang ingin membimbing kita, meluruskan hidup kita, mengajarkan kita untuk menjunjung tinggi kehormatan. Sebagaimana ada bulan yang diharamkan, ada juga negeri yang diharamkan Allah seperti Mekahnya, Madinahnya. Sampai pohon-pohonnya dilarang kita cabut. Binatangnya dilarang untuk kita ganggu, dilarang Allah untuk kita memburu. Kenapa? Untuk mendidik kita agar kita, walaupun ada kegemaran, walaupun ada kesukaan terhadap sesuatu, kita bisa menahan diri kita. Disiplin. Nah, kehormatan waktu, kehormatan tempat, bila kita hormati, kita agungkan, itu akan membawa kebaikan yang banyak. Allah berfirman, وَمَنْ يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ. Siapa-siapa yang mengagungkan kehormatan-kehormatan yang diharamkan Allah, itu akan lebih baik baginya di sisi Tuhannya. Quran dalam suratul Hajj, "Waman yu'azzim hurumatillah fahuwa khairun lahu inda rabbih." Siapa-siapa yang mengagungkan, menghormati kehormatan-kehormatan yang diharamkan Allah seperti bulan haram, negeri yang diharamkan Allah, menghormatinya dengan menjaga dirinya. Tidak berkata yang tidak baik, tidak melihat yang tidak baik, tidak mendengarkan yang tidak baik, tidak berbuat aniaya kepada sesamanya. Malah dia mengisi dengan kebaikan-kebaikan, baik itu ibadah ritualnya, seperti dia berpuasa, mengaji, berbuat kebaikan, bersilaturahim. Perbuatan-perbuatan seperti ini yang sejalan dengan keharaman waktu dan tempat akan membuat dia mendapatkan kedudukan yang mulia di sisi Allah. Jadi waman yu'azzim hurumatillah, siapa yang mengagungkan kehormatan yang diharamkan Allah, fahuwa khairun lahu inda rabbi, dia akan lebih baik bagi di sisi Tuhan. Nah, dalam bulan yang haram tadi yang disebutkan, sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah sebanyak 12 bulan semenjak Allah ciptakan langit dan bumi, ya. 4 daripadanya bulan yang diharamkan, itu bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab, itu bulan kita saat ini. Dzalika dinul qayyim. Semuanya diatur oleh Allah selaras dengan agama yang lurus, yang ingin meluruskan kita. Kalau kita menjaga kehormatan tempat, kehormatan waktu, menahan diri kita selama 4 bulan ini, insya Allah akan terbiasa kita menjunjung tinggi kehormatan. Kita lihat di barat, karakter building yang dibangun di tengah-tengah mereka bisa membuat mereka saling menghargai lingkungan hidup, tidak membuang kotoran sembarangan, tidak mengganggu jalan-jalan umum. Ini bimbingan untuk mereka. Masa bimbingan manusia dihormati, bimbingan dari Allah yang membimbing kita untuk menjaga kehormatan, lingkungan hidup, tidak saling mengganggu terhadap sesama manusia, tidak kita hargai sama sekali. Lalu Allah mengatakan, "Fala tadlimu fihinna anfusakum." Jangan kalian saling beraniaya terhadap diri kalian di bulan-bulan haram tersebut. Nah, 4 bulan ini semenjak umat terdahulu berlaku. Sedangkan bulan Ramadan, kehormatannya dengan turunnya Al-Quran, ini khusus bagi umat Nabi kita Muhammad SAW. Jadi sampai 4 bulan yang diharamkan Allah, ada bulan yang mulia walaupun tidak termasuk bulan haram, itu bulan Ramadan. Nah, kalau kembali kepada puasa Rajab, kita lihat. Sebahagian dari mereka sibuk dengan mengirimkan WA, kemana-mana mengatakan bahwa puasa di bulan Rajab merupakan apa? Bid'ah. Lalu kita bertanya, waktu-waktu yang dilarang kita untuk berpuasa, kapan saja? Idul Fitri, Idul Adha. Idul Fitri, Idul Adha, sama hari Tasyrik. Kalau Rasul menegaskan bahwa ini merupakan waktu yang dilarang, berarti waktu di luar itu merupakan apa? Tambahan. Nah, kalau seandainya orang beribadah puasa di bulan Rajab karena menghormati bulan ini, ingin mengagungkan kehormatan Allah,
Dan ini bukan merupakan waktu yang dilarang kita untuk berpuasa. Dan dia tidak menganggap ini satu keharusan, tapi tatawu'an, sukarela. Wa man tatawwa'a khairan fahuwa khairullah. Dengan sukarela dia mendekatkan diri kepada Allah, menghormati bulan ini, apakah merupakan satu dosa? Kalau Rasul hanya melarang hari Id al-Adha, Idul Fitri, begitu pula ayyamut tasyrik untuk berpuasa, di hari yang lain tidak terdapat larangan. Kemudian mereka melarang, berarti mereka menetapkan syariat dari diri mereka, bukan dari Allah. Berarti mereka telah menempatkan diri mereka sejajar dengan Allah. Oleh karena itu, Allah dengan tegas mengatakan, wala taqulu lima tasifu alsinatukumul kadhib hadza halalun wa hadza haramun litaftaru 'ala Allahil kadhib. Jangan sekali-kali kalian dengan gampang menggunakan lidah kalian mengatakan ini halal, ini haram untuk mengada-adakan kebohongan terhadap Allah. Innal ladzina yaftaruna 'ala Allahil kadhiba la yuflihun. Orang yang berani mengada-adakan kebohongan atas nama Allah, mereka tidak akan selamat. Jadi sebetulnya mereka yang melarang orang untuk beribadah di bulan Rajab tanpa membawa dalil yang melarangnya, berarti mereka orang-orang yang menetapkan syariat tanpa izin Allah. Begitu juga orang yang mengatakan puasa Rajab wajib, dia menetapkan hukum tanpa seizin Allah. Nah, bagi siapa yang ingin mendekatkan diri kepada Allah berpuasa Rajab, silahkan. Boleh gitu ya. Bukan hanya boleh, satu hal yang indah orang mengisi waktunya dengan puasa. Iya. Baik mau Senin Kemis, baik mau ibadah siam Daud, atau 1 bulan penuh dia berpuasa Rajab, bukan dengan anggapan sebagai satu keharusan, tapi sebagai amal sukarela untuk mendekatkan diri kepada Allah. Tidak ada satupun orang yang bisa mengatakan bahwa ini haram. Kalau dia berani mengatakan, maka dia kelak akan dipanggil oleh Allah sebagai orang yang menetapkan syariat tanpa izin Allah. Begitu juga orang kalau membaca Quran di malam Yasin malam Jumat, atau membaca suratul Kahfi di malam Jumat, dia mengisi waktunya dengan membaca Al-Quran, bandingkan dengan orang yang waktunya dengan televisi ataupun gadget. Iya. Betul tidak? Kecuali dia mengatakan bahwa ini merupakan satu keharusan. Atau ulama mengatakan harus baca Yasin atau Al-Kahfi malam Jumat. Tapi kalau dia membacanya sebagai bentuk kecintaan dia kepada surah ini, kepada Al-Quran, ini satu amal yang indah. Oleh karena itu, agama benar-benar ikutan selagi pokoknya dasarnya ada. Contohnya membaca Al-Quran dianjurkan. Kalau dia memilih waktu malam Jumat, malam Senin, malam Selasa, itu bukan merupakan satu hal yang dilarang dalam agama, kecuali dengan apa? Membuat hukum dengan menetapkan bahwa ini merupakan satu keharusan. Sebagaimana mengharuskan sesuatu haram hukumnya tanpa izin Allah, melarang sesuatu tanpa izin Allah juga haram hukum. Kenapa persoalan ini yang kalian sibukkan ya akhi? Kenapa orang-orang yang sholat kalian ganggu, orang yang membaca Al-Quran kalian ganggu, orang yang berjabat tangan memandang saudaranya setelah sholat kalian ikut dengan kata-kata yang tidak bagus? Tapi kenapa justru orang-orang yang menegakkan, orang-orang yang berbuat kemungkaran, yang menimbulkan fitnah di tengah-tengah masyarakat Islam, yang menyebarkan perbuatan yang keji kalian diamkan? Kita tidak jumpai bagaimana sikap mereka dalam menentang kemungkaran dan perbuatan keji yang terang-terangan berlangsung di televisi kita, melalui wilayah internet kita. Coba saksikan kemungkaran yang begitu banyak. Coba lidah mereka diarahkan ke sana. Kemudian mereka berupaya mengajak umat kembali ke dalam agama Allah, bersatu di dalamnya. Inilah perbedaan antara sunnah Rasul dan sunnah raja-raja. Sunnah Rasul mengajak orang berserah diri kepada Allah, bersatu dalam agamanya. Tapi kalau sunnah raja-raja memecah belah rakyatnya supaya tidak mengganggu kesenangan mereka. Ya, Ustaz, ada lagi yang hadis yang populer, Ustaz, hubungan suami istri di malam Jumat sama saja membunuh Yahudi sekian-sekian. Itu populer sekali, Ustaz. Ini semua merupakan hadis palsu. Orang berhubungan dengan istrinya merupakan satu ibadah. Tapi kalau dia menempatkan syahwatnya di tempat yang haram merupakan maksiat. Tapi menentukan malam Jumat, orang berkumpul bersama istri sama dengan membunuh sekian banyak orang Yahudi, akhirnya membuat nanti orang Islam jihadnya, meninggalkan perang bersama musuh-musuh Islam, cukup berkumpul bersama istri di malam Jumat. Selesai. Ngapain capek-capek berjuang? Betul tidak? Dia bilang kumpul sama istri di malam Jumat sama dengan apa? Membunuh orang Yahudi 70 orang. Dan orang Yahudi tidak harus dibunuh. Tidak semuanya harus dibunuh. Mereka yang kejam, mereka yang biadab, yang mengangkat senjata, yang melakukan tindakan teror, itu yang Allah izinkan bagi kita untuk kita perangi.
Jadi jangan kita beranggapan semua orang Yahudi wajib kita bunuh, tidak. Mereka-mereka yang ingkar, yang melakukan kejahatan, yang melakukan teror, itu yang kita perangi. Adapun Yahudi-Yahudi yang baik, yang lurus hidupnya, dilarang kita untuk mengganggu mereka. Salah satu, kita lihat, orang Yahudi yang benci peperangan, yang cinta perdamaian. Di antaranya Charlie Chaplin. Dia seorang Yahudi. Dan dia anti terhadap peperangan. Dan dia membenci bukan hanya Nazi dengan kejahatannya, ya, tapi dia membenci juga orang-orang Yahudi dengan kejahatan yang mereka lakukan. Padahal dia orang Yahudi. Kemudian pada peperangan yang terjadi di Gaza, bagaimana orang-orang Yahudi di Inggris, di Amerika keluar menentang kebiadaban orang-orang Yahudi. Hingga akhirnya akibat dari demo mereka, anak-anak mereka dikeluarkan dari sekolah Yahudi. Sampai orang-orang Yahudi ini yang anti-Israel membakar paspor Israel mereka. Jadi jangan kita beranggapan bahwa semua orang Yahudi itu merupakan musuh kita, tidak. Begitu juga, bukan semua orang Islam sahabat kita. Karena banyak orang Islam, walaupun mengaku orang Islam, tapi hatinya bersama orang kafir. Nah, akhir-akhir ini saya dengar ceramah Bapak Ahok menarik sekali. Ketika dia mengatakan bahwasannya Syiah sama Wahabi merupakan apa? Merupakan sesat dan aneh-aneh, kan? Makanya kemarin orang-orang Syiah sebahagian, bukan semuanya, memberikan dukungan kepada Ahok, menggunakan baju kotak-kotak, berfoto bersamanya. Sekarang Ahok menampar wajah mereka. Karena mereka lakukan bukan karena Allah. Ini sekarang Ahok belum menang. Kalau di saat mereka menang, saya khawatir umat Islam akan diadu domba habis-habisan. Ini ucapan Ahok ini bukan berarti dia berpihak kepada orang di luar Wahabi maupun di luar Syiah, bukan. Ini merupakan api yang dipersiapkan untuk membakar umat. Maka saya katakan, kita umat Islam benar-benar bodoh. Tidak berakal, tidak berpikir. Dalam urusan agama kita tidak betul-betul punya kesetiaan dan loyalitas. Dan mufti yang diangkat Ahok. Betul-betul sempurna bencana yang menimpa diri kita semuanya. Dan saya jumpai dalam urusan agama yang tidak berhak bicara dalam urusan agama ikut bicara. Yang tidak berpengetahuan, yang tidak mengenal ayat-ayat Allah. Dan yang menyedihkan, ulama yang tahu ayat Allah, bukan mereka membimbing, malah mereka ikut orang-orang bodoh. Maka betul-betul yang patut dikasihani, orang yang berilmu tapi jadi permainan orang-orang bodoh. Mereka takut menghadapi kelompok takfiri, atau mereka jerumuskan diri mereka dalam kekafiran. Mereka bilang daripada kita memilih pemimpin yang didukung oleh sebahagian takfiri, mendingan kita bergabung sama orang kafir. Jadi saya lihat betul-betul ini menggambarkan kebodohan yang amat sempurna. Oleh karena itu salah satu pendiri negara Israel, Ben Gurion, sekarang di Tel Aviv dikenang namanya sebagai apa? Dicatat namanya untuk airport Israel dengan nama Airport Ben Gurion. Dia merupakan satu pendiri negara Israel. Ketika dia diwawancarai, mengapa Israel yang kecil ini bisa menang mengalahkan bangsa Arab? Padahal Israel itu setitik di tengah-tengah bangsa Arab yang begitu banyak. Dijawab oleh Ben Gurion, kami menang bukan karena atom kami. Bukan karena persenjataan kami, bukan karena kepandaian kami. Tapi kami menang karena kebodohan bangsa Arab. Di mana kami berhasil untuk memecah belah mereka. Mesir, Suriah, Irak berhasil diadu domba. Itu yang membuka jalan seluas-luasnya bagi kemenangan kami. Nah sekarang kita lihat, setelah Mesir mengalami pergolakan, kemudian Suriah, kemudian Irak, sebelumnya juga Libya. Saksikan bagaimana negara Arab bergolak dan dampaknya bukan hanya di sana. Sampai ke Indonesia. Kita jumpai bagaimana orang berpecah belah, bermusuh-musuhan, terlibat sebagai akibat dampak dari pergolakan di Suriah. Umat Islam bukan berusaha untuk menghentikan fitnah, malah ikut meniup fitnah tersebut agar apinya semakin menyala-nyala. Jadi Ben Gurion mengatakan, kami menang terhadap bangsa Arab bukan karena kepandaian kami, bukan karena atom kami, tapi karena kebodohan bangsa Arab. Nah sekarang kita di Indonesia juga sama bodohnya seperti mereka. Jadi kalau kita mau terus begini, kita akan terus menjadi permainan bangsa-bangsa. Oleh karena itu saya ingatkan,
Hendaklah kalian beragama dengan agama yang benar, yang lurus, yang bersih, itu Islam. Jangan bilang agama kalian Syiah atau Sunnah, Salafi atau Khalafi. Ini yang membuat rusak akal pikiran kita, yang membuat akhirnya hati kita membusuk penuh kebencian karena kefanatikan kita. Dan ketahui tidak akan selamat orang yang datang ke hadapan Allah dengan mengatakan ana Syi'i, ana Sunni, ana Salafi, ana Khalafi, tidak akan selamat. Dan saya bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala bahwa ini betul-betul harus merupakan kenyataan yang pahit. Tapi katakan ana muslim. Katakan nahnu muslimun. Sebagaimana Salman Al-Farisi ketika ditanya, anak siapa kamu wahai Salman? Dia mengatakan ana ibnul Islam. Saya putra Islam. Umar bin Khattab ketika mendengar ucapan tersebut radhiyallahu anhuma, langsung air matanya berlinang-linang. Dia mengatakan wa ana ibnul Islam. Wa ana ibnul Islam, wa ana ibnul Islam. Saya juga putra Islam. Dan Umar mengatakan, kunna adillah fil jahiliyah. Dulu kita bangsa yang hina dina pada masa jahiliyah. Fa'azzanallahu bil Islam. Lalu Allah muliakan kami dengan Islam. Faman itazza bi ghairil Islam adallahu Allah. Siapa yang merasa bangga dengan selain Islam, Allah akan hinakan dirinya. Oleh karena itu bangsa Arabnya yang bangga dengan Arabnya, yang sombong dengan Arabnya. Begitu pula kita orang-orang Indonesia yang bangga dengan etnik kita, bangga dengan kelompok kita, golongan kita, Allah akan perhinakan kita kecuali kita kembali kepada Allah bersatu dalam Islam. Jadi kita betul-betul ingin betul-betul kembali kepada apa yang Allah ingatkan kita. Demikian pula Rasulnya dalam hadis tadi, pada saat terjadi huru-hara dan fitnah, Allah mengajak kita kembali kepada Al-Quran. Itu yang kita harapkan. Jadi jangan habiskan waktu mengenai puasa Rajab, mengenai juga membaca Yasin malam Jumat. Habis waktu kita dalam urusan seperti ini, sedangkan musuh sedang mengobrak-abrik kita, menguasai negeri kita, merampas harta kita, kita masih sibuk dalam persoalan seperti ini. Maka orang yang menyibukkan umat dengan persoalan ini merupakan antek-antek Zionis dan musuh-musuh Islam. Ustaz, kalau saya lihat kan Rasulullah nih seperti yang tadi saya bilang memberikan perencanaan jangka panjang untuk kehidupan kita. Sedangkan kalau saya lihat dari pembahasan tadi ya, umat Islam nih disibukkan dengan pendapat. Akhirnya terpecah belah. Kalau udah kepepet, bikin perencanaan, bukan perencanaan jangka pendek lagi Ustadz, perencanaan kagetan, dadakan mereka berusaha bersatu. Tapi udah berusaha bersatu pun, bersatunya saya pakai tanda kutip Ustadz. Si ini bawa misi ini, bawa misi ini. Mereka bersatunya, oke kita bersatu untuk urusan ini, ntar pecah lagi. Kok dilihat-lihat seperti ini terus Ustadz, kapan Islam mau menang ya? Inilah kalau yang kita ikuti hawa nafsu. Jadi bukan agama Allah yang kita ikuti, bukan agama Allah yang kita tegakkan, tapi nafsu kita tegakkan di atas agama Allah. Allah kan bilang, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Apa kamu tidak pernah melihat orang yang menjadikan nafsunya sebagai Tuhannya? Wa adallahu Allahu ala ilmin. Allah sesatkan dia atau biarkan tersesat dalam pengetahuan, bukan dalam keadaan bodoh. Wa khatama ala sam'ihi wa qalbi. Allah segel pendengarannya, hatinya. Wa ja'ala ala basarihi ghishawa. Allah jadikan pada matanya terdapat tirai. Faman yahdihi min ba'dillah. Orang seperti ini siapa lagi yang bisa memberikan hidayah padanya kalau Allah tinggalkan dirinya. Jadi agama yang benar itu yang kita tegakkan. Di atas nafsu kita, di atas diri kita, di atas seluruh kecintaan kita. Tapi kalau yang kita tegakkan, dirikan nafsu kita, fanatisme kita, kecintaan kita di atas agama Allah, maka agama akan mengalami kerusakan dan agama betul-betul tidak akan mampu untuk menepati janjinya bagi kita semua. Kalau para sahabat Rasul dari suku-suku yang bermacam-macam, dari etnik yang berbeda-beda, dari kasta yang berbeda-beda, tahu mereka rela untuk bersatu dalam agama Allah dan mereka tidak melihat perbedaan kasta, perbedaan etnik, perbedaan warna kulit. Mereka bersama-sama merasakan persaudaraan dalam iman yang lebih indah dari persaudaraan sebelumnya. Dengan cara seperti ini, mereka bangkit menjadi kekuatan yang luar biasa. Baik kekuatan defensifnya, kekuatan ofensifnya menghadapi apa? Menghadapi lawan yang tidak pernah dapat dibandingi oleh kekuatan manapun. Tapi kalau kita sekarang bukan kalah oleh musuh dari luar. Kita justru apa? Digerogoti oleh virus-virus dan bakteri dari dalam diri kita sendiri yang mengganas. Jadi kita bukan lemah, bukan menderita akibat penyakit eksternal, tapi akibat gangguan internal, virus, bakteri, kefanatikan yang bersumber dari hawa nafsu ini yang merusak diri kita.
Jadi kalau seandainya mereka berkumpul pada 212 umpamanya, diikat oleh ikatan yang sama. Begitu selesai, kemudian mereka kembali bercerai-berai, maka sama saja dengan seorang wanita yang sehabis memintal benangnya, menjadi apa? Menjadi bahan yang begitu indah diuraikan kembali. Maka Allah mengatakan wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankatha. Jangan kalian seperti wanita-wanita yang mengurai kembali hasil pintalannya kembali menjadi benang-benang yang terurai. Begitu pula kita umat Islam saat ini. Seharusnya komitmen kita bersatu dalam agama Allah, menegakkan kalimat Allah di atas diri kita, di atas hawa nafsu kita, di atas kefanatikan kita rela melebur diri kita semua dalam Islam. Ustaz, pengertian manhaj apa sih? Kok ini patokan banget ya? Kebenaran itu dari manhaj yang betul. Manhaj itu apa, Ustaz? Kan nahaja yanhaju artinya apa? Nahaja yanhaju menggambarkan juga jalan. Hadza nahju fulan, ini jalan dan pola fulan. Nah, manhaj Rasul sallallahu alaihi wasallam, manhaj jalan dan pola Rasul itu ya, yang dinamakan sunnah bersumber dari Al-Quran. Oleh karena itu orang yang mengaku mengikuti manhaj Rasul, kita dapat periksa. Kamu mengatakan bahwa ini merupakan manhaj Rasul. Dalilnya apa? Dia membawakan hadis. Kalau hadisnya sesuai dengan Al-Quran, menunjukkan bahwa ini betul-betul manhaj Rasul. Tapi kalau hadis isi kandungannya tidak sesuai dengan Al-Quran, walaupun mengatasnamakan Rasul, berarti dia hidup dalam kebohongan. Oleh karena itu kata manhaj yang menggambarkan pola dan jalan hidup, nah, dalam Quran dinamakan minhaj. Likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Kalau syariah menggambarkan jalan yang terang, ya, yang luas. Kalau minhaj menggambarkan pola. Nah, di sini kita lihat bahwasannya minhaj ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam seutuhnya murni dari Al-Quran. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun. Ya. Tidak pernah dia berbicara atas dorongan hawa nafsu. Dia wahyu yang diwahyukan padanya. Nah, kalau sunnah wahyu, Quran wahyu, mungkin nggak dua wahyu bertentangan? Tidak mungkin. Jadi kalau ada riwayat yang meriwayatkan Nabi berkata begini, bersikap seperti ini, mengingat tidak dikumpulkan sama dengan pengumpulan Al-Quran waktunya, mungkin terjadi kebohongan. Oleh karena itu, untuk membuktikan kebenaran dari wahyu ini, yang merupakan refleksi Al-Quran, kita cocokkan dengan Al-Quran. Begitu dimasukkan dalam Al-Quran, ternyata error. Tidak diterima. Ya palsu. Betul enggak? Nah, hadis tadi kita lihat, isi muatan dan kandungannya sesuai dengan anjuran Al-Quran. Walaupun mereka mengatakan dalam riwayatnya terdapat majhul. Dan ini merupakan hadis yang gharib. Kita harus tahu. Ahlul hadis juga sama. Mereka terikat oleh kefanatikan, oleh keangkuhan, kesombongan, kebanggaan. Menilai seseorang thiqah dan bukan thiqah tidak luput juga dari apa? Dari penilaian yang bersifat subjektif. Kalau dari golongannya, walaupun apa? Walaupun jelas-jelasan dia menyimpang, dibela. Kalau bukan dari golongannya, walaupun lurus, adil, mereka mengatakan fihi kadza wa fihi kadza. Dia orang yang condong ke arah kelompok ini atau kelompok itu biasa merupakan penilaian yang bersifat subjektif. Oleh karena itu saya tidak percaya penuh terhadap penilaian mereka-mereka yang menilai ar-rijal atau rijalul hadis secara penuh saya terima, begitu saya tidak. Tapi saya cocokkan penilaian mereka dengan ketentuan Al-Quran. Dan saya nggak tahu apa betul si fulan mengatakan fulan thiqah. Dia thiqah dalam arti yang sebenarnya saya nggak pernah kenal dia, nggak pernah berjumpa dengan dia. Saya dengar dari fulan. Dan saya tidak kenal fulan. Tapi orang mengatakan fulan begini. Nah, kalau orang yang suka sama dia mengatakan fulan thiqah, bisa saja fulan tersebut bukan orang yang thiqah, tapi karena rasa cinta. Oleh karena saya heran Marwan bin Hakam. Seorang yang terlibat dalam fitnah yang besar. Bahkan semua ahli hadis sepakat bahwa Marwan bin Hakam ini yang membunuh Talha bin Ubaidillah. Yang dikenal sebagai ahadul mubasysyirin bil jannah, orang yang mendapatkan kabar gembira dengan syurga. Bahkan Marwan itu diusir Rasulullah ya. Ayahnya diusir Rasulullah. Nah, dia dalam apa? Dalam sulbi orang tuanya, ayah diusir oleh Rasulullah SAW. Kembali pada masa Utsman. Dan dia terlibat dalam fitnah yang membawa kematian Sayyidina Utsman. Terlibat dalam berbagai macam fitnah,
dan dia terlibat dalam pembunuhan Talha. Itu diakui oleh para ahli hadis, termasuk diantaranya pernyataan Ibnu Hajar Al-Asqalani yang dikenal sebagai Amirul Mukminin dalam bidang hadis. Herannya, kok dia termasuk dalam salah satu rawi yang terdapat dalam buku yang sahih. Jadi bagaimana kita bisa menerima secara apa? Secara tenteram, ayem dan total bahwasannya si fulan thiqah atau si fulan ghairu thiqah hanya berdasarkan penilaian seseorang. Oleh karena itu kita lihat Abu Zur'a Ar-Razi, gurunya Muslim, mengatakan Bukhari zindik karena mengatakan Quran itu makhluk. Kemudian seorang berkata tentang Imam Syafi'i laisa bisyai', artinya Syafi'i nggak berarti apa-apa sama sekali. Jadi di antara para ahli hadis, di antara mereka yang menilai rijalul hadis yang meriwayatkan hadis terdapat banyak perbedaan. Oleh karena itu, daripada kita masuk dalam kebingungan, seperti yang Nabi katakan, kalau kamu ikuti kebanyakan manusia, mereka akan sesatkan kamu dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Mendingan kita kembali kepada Al-Qur'an. Karena sunnah merupakan refleksi dari Al-Qur'an dan Nabi tidak pernah berbicara dari hawa nafsunya. Mari sama-sama kita cocokkan apa yang diriwayatkan dari Nabi kepada Al-Qur'an sebelum kita menerima. Begitu cocok dengan Al-Quran, katakan sami'na wa ata'na. Tidak cocok dengan Al-Quran, silahkan kalian bawa kembali dan buang ke dalam sampah dari golongan manapun itu hadis berasal. Karena saya lihat sudah terlalu banyak orang membela diri mereka, pendapat mereka dengan dalil-dalil yang tidak dapat sama sekali dipertanyakan dan dipertanggungjawabkan. Demikianlah para ikhwan akhwat yang dirahmati Allah SWT untuk pertemuan kita pada pagi hari ini. Mengingat waktu sudah apa? Insya Allah kita berjumpa kembali dalam kesempatan yang lain dan mudah-mudahan kata-kata saya yang tadi agak sedikit keras ya, yang menggambarkan kebodohan umat karena mereka terbawa oleh kefanatikan, jangan disikapi dengan sikap yang tidak objektif, tapi saya berharap menyadarkan kita semua agar kita betul-betul tidak terjerumus dalam kebodohan dan masuk dalam perangkap syaitan menjadi permainan musuh-musuh kita semuanya. Mudah-mudahan Allah memberikan kita taufik dan hidayahnya dan membantu kita untuk menghormati kesucian dari bulan Rajab ini. Amin ya Allah. Mengantarkan kita untuk sampai kepada bulan Sya'ban, bulan Ramadan, membantu kita untuk dapat melakukan ibadah siam. Allah mengampuni seluruh dosa kita, menjaga pandangan kita, pendengaran kita, lisan kita, kemaluan kita dari apa yang diharamkan Allah, begitu pula perut kita agar selalu terisi dengan apa-apa yang dihalalkan Allah. Allah ampuni dosa kedua orang tua kita. Bimbing, perbaiki anak-anak kita semua. Dan satukan hati kita dalam Islam. Menghapuskan kebencian di hati kita terhadap orang yang beriman sekecil apapun dan menjadikan kita orang-orang yang menjadi penerang dan tauladan bagi orang-orang yang bertakwa. Allah tutup hidup kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Iwan Anawat lah kita dengarkan tadi dialog pagi bersama Ustaz Husain atas. Tadi ada mengutip juga surat Yunus, surat Yunus 56, juga surat Al-An'am 114, 115 dan 116. Baik, kita insya Allah akan jumpa lagi pada dialog pagi berikutnya. Saya Muhammad Krishna, kemudian juga Alif, Haidar, Andri, dan Fajar mohon pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لنا ربنا فاغرس الإيمان فينا أحرص الناس علينا أقرب الناس إليه